Iya. Halo anak muda, kenalin aku Emily yang bakal nemenin kamu di Si Mas Muda, Suara Kita Cerita Bersama. Oke, hari ini saya sudah sama Bapak Mas Kuri. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang kembali, Mbak. Kebetulan Bapak Mas Kuri ini salah satu orang penting ya di Si Mas Muda ini Pak ya? bukan penting, sama saja. Boleh mungkin diperkenalkan dirinya sedikit Bapak, kamera? Oh ya, terima kasih Mbak Emily selaku host pada kegiatan podcast atau siniar di Perpusda Kabupaten Tuban ini. Kami sampaikan selamat siang Mbak Emily. Perkenalkan, saya Pak Mas Kuri, sebagai di Perpusda ini sebagai Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban. Mungkin bisa diceritakan sedikit sih Pak, bagaimana latar belakang kok tercetus ide untuk buat Si Mas Muda ini? Jadi awal mula kita ingin mencetuskan Si Mas Muda. Sebelumnya perlu diketahui juga ya apa itu Si Mas Muda ya. Tapi singkatannya apa ya Pak, Si Mas Muda ini? Si Mas Muda itu siniar masyarakat umum daerah Tuban. Jadi semacam kalau bahasa Inggrisnya kita sama dengan podcast ya, cuma kita menggunakan istilah bahasa Indonesia. Jadi kita pakai siniar. Sebenarnya sama antara siniar dengan podcast. Kalau siniar itu lebih ke bahasa Indonesia, tapi podcast itu kan lebih ke bahasa Inggris. Artinya sama sebenarnya dan tujuannya juga sama, Mbak Mili. Lebih ke penggunaan bahasa Betul, Indonesia ya? Iya. Boleh dijelasin lagi nggak sih Pak tentang siniarnya itu sendiri atau Si Mas Mudanya itu sendiri? Jadi Si Mas Muda atau Siniar Masyarakat Masyarakat Tuban ini adalah sebuah inovasi layanan publik yang berbasis siniar yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, khususnya di bidang perpustakaan ini. Ya, dan tentunya dengan siniar ini kita juga mempunyai tujuan utama, yaitu tentunya menyediakan ruang informasi publik untuk masyarakat dalam menyuarakan secara informasi secara aktif dan inklusif pada masyarakat dalam apa itu mungkin bercerita, kemudian dalam apa itu mengembangkan potensi-potensi lokal Kabupaten Tuban ini. Berarti untuk target audiens dan narasumbernya sendiri berpusat sama orang lokal sendiri Pak ya? Betul, jadi sementara ini kita lebih sasaran audiennya itu kita masyarakat lokal Kabupaten Tuban. Apakah ada mengkhusus misalnya remaja atau orang tua atau pengusaha dan lain-lain, apakah ada target yang khusus gitu? Siapa tahu teman-teman rekan muda di rumah pengen tahu. Sebenarnya gini, untuk target atau sasaran kami itu masyarakat secara umum, tapi kita lebih fokus kepada mungkin apa itu teman-teman kaula muda. Kenapa kita sasarannya kepada teman-teman kaula muda? Ini karena dari sisi produktivitas, kaula muda mungkin yang Gen Z, Gen Z itu kan lebih produktif. Karena sekarang itu di era digital, saya yakin teman-teman kaula muda, remaja ini lebih menguasai dunia digitalisasi. Sehingga sasaran yang utama itu di kaula muda, bagaimana bisa mengembangkan kreativitas, mengenalkan potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Tuban sehingga bisa memberikan dampak, menciptakan inovasi, apa itu ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Berarti memperdayakan kaum muda nih, jadi buat teman-teman muda yang nonton di rumah bisa lebih produktif. Betul, gitu. Betul, ya.
Kalau misalnya saya tanya nih Pak, kenapa dibentuknya itu dalam bentuk podcast atau siniar? Kan bisa dalam bentuk lain gitu. Ya, kenapa kita lebih mengemas dalam bentuk siniar atau podcast? Karena kita di podcast ini, karena sekarang zamannya digitalisasi, podcast itu kan bisa istilahnya kan siaran ya. Jadi bisa apa itu masyarakat umum itu misalnya di sela-sela kesibukannya itu masih bisa menikmati hasil atau dari apa yang disampaikan melalui siniar ini atau podcast ini. Jadi dimanapun tempat bisa menyaksikan, bisa apa itu mendengarkan dan seterusnya melalui siniar yang diadakan ini. Jadi zaman digital ini kita juga perlu menggunakan teknologi yang ada sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi melalui siniar ini. Jadi lebih menarik ke audiovisual ya Pak ya? Betul. Bisa didengar, bisa ditonton. Bisa didengar, bisa ditonton oleh masyarakat. Luar biasa sebenarnya. Ada yang saya sedikit bingung nih tadi Bapak. Bapak tadi sebut di Simas Muda ini menggait kaum muda. Tapi saya dengar juga di perpus ini ada Siperda ya kalau Pak. Betul, ya. Itu sama-sama kaum muda, apa tuh bedanya Pak? Bedanya Siperda itu ada siniar untuk pelajar daerah. Jadi lebih mengkhususkan kepada memberikan ruang kepada adik-adik pelajar kita. Kemudian yang di Simas Muda ini kan untuk masyarakat umum daerah. Ini untuk sasaran audiennya ini kita lebih ke kaula-kaula muda. Kenapa? Di kaula muda seperti yang kami sampaikan tadi masih produktif dan tentunya sudah menguasai teknologi informasi sehingga untuk menyampaikan informasi ini kaula muda saya yakin sudah terbiasa dalam dunia digitalisasi. Berarti ada sedikit perbedaan di pembahasannya. Betul, pembahasannya nanti Siperda itu lebih mungkin temanya ke dunia pendidikan. Tapi kalau di Simas Muda ini lebih ke umum, menggali tadi informasi potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban, bisa cerita, kemudian bisa budaya, sejarah atau ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban. Sehingga ekonomi kreatif Kabupaten Tuban ini ada di pundak kaula muda. Sehingga sasaran kami itu di kaula muda itu. Luar biasa sekali ternyata ya. Ini saya boleh tanya satu hal nggak sih Pak? Tadi ternyata saya lupa tanya di awal. Iya. Tentang filosofi nama dari Simas Muda. Siapa nih yang pencetusnya pertama Pak? Ya, sebenarnya Simas Muda ini kami bersama teman-teman di Perpuda ini. Kalau di transportasi yang sudah digagas oleh pemerintah Kabupaten Tuban, Simas Ganteng. Nah, itu ada Simas Ganteng. Oh gitu. Simas Ganteng itu kan transformasi masyarakat yang elegan dan terintegrasi. Sehingga kami terinspirasi. Kalau ada di Simas Ganteng kita menggunakan apa ya kalau untuk mengembangkan memberikan ruang publik untuk yang masyarakat secara aktif dan inklusif ini apa ya, sehingga muncul ini istilah Simas Muda. Jadi Simas Muda itu senior. Boleh sih Pak namanya, siapa yang mencetuskan nih Simas Muda? Senior masyarakat umum daerah Tuban. Ya. Atau Bapak sendiri yang mencetuskan? Ya, bukan saya, cuma tadi diskusi dengan teman-teman di Perpusda, ada Mas Nato, ada Mbak Usa dan teman-teman yang lain itu, sehingga tercetuslah nama Simas Muda itu. Berarti filosofinya diambil dari saudaranya dia. Iya, ada saudaranya, ada Simas Ganteng, ada Simas Ganteng sama Simas Muda iya. Gitu. Oh. Itu kan antara muda ganteng itu kan muda sama ganteng guys, sama kayak pemimpin kita nih. Betul. Mention Bapak Lindra. Boleh saya tanya lagi Bapak nih terkait awal pencetusannya sampai mungkin persiapan awalnya, perekrutan dan lain-lain, apa ada tantangan khususnya? Ya sebenarnya tantangan-tantangan itu juga ada, cuma bisa kita minimalisir.
kita diskusikan sebelum kita mencetuskan, kemudian sebelum kita merekrut teman-teman seperti Pak Emily dan lain-lain, itu tentunya kita sudah jauh-jauh hari kita sudah membuat perencanaan yang matang, sehingga setelah perencanaan kita sudah matang, kemudian kita merekrut melalui itu pendaftaran ya, bagi masyarakat kita buka pendaftaran khususnya teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan perpustakaan daerah yang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan Kabupaten Tuban melalui bidang perpustakaan, sehingga informasi yang kami sampaikan ternyata banyak juga yang berminat untuk bergabung menjadi bagian dari Simas Muda ini. Ternyata gitu. Mungkin ada tantangan yang benar-benar bikin hari ini jalan apa enggak ya gitu. Ya, itu ada semacam kekhawatiran kita, Mbak Emily. Jadi apakah nanti ada enggak ya yang kita setelah kita cetuskan Simas Muda, itu kan sebelum kita jalankan kan ya namanya kekhawatiran juga ada. Tapi kekhawatiran itu kan perlu kita implementasikan dulu sebelum kalau bisa kenapa tidak kan gitu ya. Jadi itu saya dan teman-teman tak punya optimis untuk bisa berjalan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari mulai bulan Juli itu sudah kita melakukan rekrutmen, kemudian persiapan untuk pengurus Simas Muda, dan alhamdulillah bisa berjalan sampai dengan hari ini, Mbak. Lancar gitu ya. Ini kalau misalnya boleh saya cerita nih teman-teman ya, sebenarnya kalau diomongin tentang ada nggak cerita unik, saya ada Pak justru. Iya, boleh saya cerita sedikit ya? Teman-teman mungkin pengen tahu, ya. Saya itu tahu info rekrutmen dari Simas Muda ini malah dari grup SMA-nya adik saya, Pak. Kebetulan itu di-share di grup SMA. Terus karena adik saya mungkin sama teman-teman seangkatannya kurang ada minat dan kurang untuk produktif gitu. Jadi saya yang ngambil, Pak, dari grup chatnya yang ada di grup WA-nya mereka yang sepantaran SMA, itu saya kirim ke saya sendiri dan saya yang daftar, padahal itu ada di grup SMA. Ya, makanya saya tadi ada pertanyaan juga kan, apa perbedaannya sama yang si Perda tadi? Ya. Nah, itu yang bikin saya kok ada ini gitu loh. Ya tadi awalnya ada kekhawatiran, tapi bagaimana belum dicoba kan, kita kan coba dulu. Ternyata alhamdulillah dari informasi itu ya? Banyak antusias ya, sehingga dari beberapa ada dari ibu rumah tangga, ada teman-teman mahasiswa, ada yang sudah wira swasta itu ingin bergabung dengan kita. Alhamdulillah teman-teman bisa berjalan, sehingga informasi terkait dengan Kabupaten Tuban ini bisa disampaikan teman-teman melalui siniar ini atau Simas Muda ini. Tadi kan saya sudah cerita sedikit tentang cerita uniknya saya mau mendaftar di sini. Mungkin dari teman-teman Perpusda sendiri, apakah ada cerita unik nih yang lucu? Kok bisa gini jadi gini gitu? Ya sebenarnya ada juga cerita unik ya. Iya. Jadi waktu perekrutan ya itu teman-teman ada Mas Nato, ada Mbak Usa dan saya yang bagaimana Mas ini, sehingga pada saat waktu itu kan rekrutnya wawancaranya melalui daring ya. Iya, daring. Karena kita mengingat banyak teman-teman tadi sudah ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja menjadi wira swasta, sehingga untuk memaksimalkan bisa memfasilitasi kita laksanakan secara daring. Dan banyak juga yang waktu misalnya sesi jam sekian itu ada yang
saya masih di pasar karena begitu Di rumah pasar. tangga jadwalnya nggak apa-apa, nanti kita berikan apa itu misalnya waktu Reschedule gitu ya? iya ada Pada reschedule siapa lagi. nih yang pas interview malah ke pasar guys? Ada yang masih bekerja, kita fleksibel aja, Hmm. ya kita reschedule lagi ya. Itu semua tadi, yang penting ada apa itu teman-teman yang berminat itu saya sudah sangat apresiasi sekali, sehingga kami juga tidak begitu ketat. Yang penting nanti teman-teman siap kapan, jadi saya menyesuaikan dengan peserta itu. Jadi udah ada antusiasnya dan juga ada Iya, minatnya, sudah seneng betul. banget ya? Karena masih ada yang saya masih bekerja, apakah nanti bisa masih kuliah dan sebagainya, monggo silakan. Bisanya jam berapa? Pada saat hari itu bahkan ada sampai sore. Saya masih ada perkuliahan, jam kuliah. Bagaimana nanti kalau setelah jam kuliah? Oke, jadi reschedule lagi. Jadi kita menyesuaikan dengan peserta. Itu tapi di satu hari yang sama, Pak? Iya, apa satu ada hari. yang Satu next hari day? itu sampai sore. Oh, satu hari sampai sore iya, tapi. betul. Kalau di bagian mungkin penerimaannya atau sampai day one kita meet up-nya gitu, apakah ada yang lucu atau apa, ada yang mau di-share ke teman-teman yang ada di rumah? Ya, sebenarnya kalau yang lucu enggak yang terlalu lucu, ya sama semuanya. Cuma dari hasil wawancara kita itu banyak teman-teman bercerita tentang latar belakang mereka, ada yang rumah tangga, kemudian apa itu kesibukannya setiap hari apa, itu diceritakan pada saat kita mengadakan interview atau wawancara itu, sehingga dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu saya bisa menggali, oh ternyata masih dari ibu rumah tangga itu juga punya apa itu Keinginan keahlian, gitu ya juga iya ya? betul. Dan rata-rata dari peserta itu kan masih usia-usia produktif semua, baik ibu rumah tangga, teman-teman yang apa itu mahasiswa yang sudah bekerja, itu rata-rata masih usia-usia produktif, dan itu merupakan salah satu poin penting dalam tadi mengembangkan siniar yang sudah ada ini, Mbak Emily. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak, terkait harapan Bapak Mas Puri untuk tim kita yang sudah direkrut ini atau si Mas Mudanya sendiri, apa nih Pak? Untuk harapan kami tentunya dengan adanya siniar atau si Mas Muda ini, teman-teman bisa paling tidak bisa memberikan informasi, mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tuban, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tuban ini bisa tidak hanya dikenal di dalam daerah Kabupaten Tuban, tapi ingin bisa sampai ke luar daerah, sehingga apa-apa yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban, karena Kabupaten Tuban ini banyak potensi-potensi yang belum tergali, sehingga melalui si Mas Muda ini potensi yang ada di Kabupaten Tuban ini bisa tergali, bisa tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tuban maupun di luar Kabupaten Tuban. Semoga harapan Bapak Mas Puri bisa kita implementasikan dan juga berhasil ya. Betul, sehingga tujuan utama ini masyarakat Tuban bisa sebahagia dan sejahtera. Last but not least nih Pak, boleh Oke. dong jargon bareng saya. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang si Mas Muda, nanti jawabannya suara kita cerita Oh bersama. gitu, oke. Boleh Pak ya? Oke. Kita coba dulu guys. Hmm. Si Mas Muda, Suara kita cerita bersama. Kayak gitu. Sekali lagi boleh Pak ya, Oke. sekalian kita bye-bye ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Bye-bye. Bye bye. Damn.